Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan saya Herwan dengan NIM 2510211829. Mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya merupakan guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Kebalen, mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam jenjang MI. Video ini merupakan video praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional. Adapun topik pembelajaran yang saya tampilkan berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah divalidasi oleh dosen dan guru pamong. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Dipimpin oleh Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita hari ini belajar SKI dengan materi Perang Badar. Tapi sebelum kita memulai pelajaran materi dalam Perang Badar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita dulu supaya kita belajar semangat. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua anak-anak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Duduk kembali anak-anak. Jadi anak-anak sekalian, kita hari ini belajar tentang Perang Badar. Jadi kita harus memiliki semangat yang baik ya untuk memulai pelajaran hari ini. Tapi sebelum itu kita mulai pelajaran, Bapak ingin tahu hari ini apakah kita masuk sekolah hari ini? Adakah tidak masuk? Semua ya? Ya. Kita mulai materi kita. Sebelumnya kita belajar tentang Isra Mi'raj. Ya. Sudah kita belajar Isra Mi'raj, kemudian kita pelajaran tentang kemarin hijrah Rasulullah ke Yathrib. Yathrib itu merupakan kota yang sekarang Madinatul Munawwarah, kota Madinah ya. Antara Rasulullah hijrah ke Yathrib dengan Perang Badar ini lebih kurang 2 tahun jaraknya.
baru terjadi perang Badar ya. Itu. Jadi anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang perang Badar ya, perang Badar. Perang Badar itu adalah pertempuran yang sangat besar di dalam sejarah Islam. Mengapa pertempuran yang paling besar dalam sejarah Islam? Karena kaum muslimin berperang lawan kaum musyrikin Mekah ya. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, jadi sekitar tahun 624 Masehi ya. Jadi perang Badar itu merupakan sebuah lokasi antara kota Mekah dan kota Madinah ya. Bernama Badar namanya. Jadi perang Badar itu ada nama lokasi antara Mekah dan Madinah, namanya Badar, maka disebut dengan perang Badar yang memiliki sumber mata air ya, yang melimpah ya. Kemudian perang Badar ini disebut juga dengan Yaumul Furqan ya, hari pembeda. Mengapa disebut hari pembeda? Karena perang Badar itu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Perang Badar ya. Kemudian anak-anak sekalian, secara ringkas, perang Badar itu merupakan perang antara kaum musyrikin dan kaum muslimin ya, itu. Dan perlu diketahui anak-anak sekalian, adakah yang tahu panglima gagah berani kaum muslimin waktu itu siapa? Ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Perang yang begitu besar. Jumlah muslimin waktu itu berapa anak? Lebih kurang berapa? 313 personil. Nah itu kan luar biasa ya. Kaum muslimin berapa? Ada 1000. Berarti berapa tuh perbandingannya? 1 kali 3. Kaum muslimin 1000, kaum muslimin 313. Ya. Mengapa kau bisa menang? Nah itu pertanyaan juga. Mengapa bisa menang? Idealnya orang yang banyak menang dibanding orang yang sedikit. Tapi ini tidak. Orang yang sedikit cuma menang. Ya, nanti kita akan mengetahui nanti. Ya, itu. Latar belakang terjadinya perang Badar. Nah, itu. Latar belakang. Jadi latar belakang itu yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Ya. Yang pertama, perhatikan itu adanya konflik ekonomi. Ya. Faktor ekonomi. Ya. Dan pemulihan harta. Ya. Pemulihan harta benda. Ya, itu ekonomi ya. Jadi ketika kaum muslimin muhajirin yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kaum muhajirin. Ya, kalau yang orang musyrik, kalau orang-orang yang di kota Madinah itu kaum Ansor, ya, Ansor. Jadi kalau ada orang kaum muslimin yang pindah ke kota Madinah, ya nama dulu itu namanya kaum muhajirin. Yang menjadi kaum muslimin itu kaum Ansor, kami menolong ya. Kaum Quraisy Mekah menyita dan merampas harta benda rumah dan properti yang ditinggalkan. Jadi orang Mekah kaum musyrikin ini ketika orang muslim berangkat ke kota Yathrib, ya, kota Yathrib, itu mereka merampas harta orang-orang muhajirin. Itu penyebabnya. Jadi kaum muslimin itu marah mereka. Ya. Kemudian yang kedua itu faktor penyebab terjadinya perang Badar. Orang musyrikin itu menyerang target-target kafilah dagang. Ya. Jadi kalau ada orang yang pulang dari kota Syam, ya, mereka itu merampas harta mereka, perdagangan mereka, ya, itu. Ada juga kafilah-kafilah yang lolos juga, ya, dari perampokan yang dilakukan oleh kaum muslim terima. Ya. Kemudian yang kedua, yang poin D, ada ambisi politik, ya, ambisi politik dan dendam orang Quraisy. Ya. Jadi orang Quraisy Mekah ini dendam dengan Nabi Muhammad SAW, karena agama yang Muhammad ajarkan ini agama yang rahmatan lil alamin, ya, itu. Jadi orang-orang kafir Mekah itu merasa mereka itu tidak senang dan dilecehkan agama nenek moyang mereka. Ya, tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, nanti kita akan mengetahui tentang bagaimana perang Badar itu berlangsung. Kita akan menyimak secara sama. Nanti kalian perhatikan, nanti akan Bapak putar video tentang perang Badar. Nanti kalian perhatikan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Ya, paham ya? Nanti Bapak putar videonya supaya kalian dapat memahaminya. Ya, itu. Kita putar video tentang perang Badar. Mari anak kita perhatikan. Ya, putar dulu ya.
Kita lihat.
Sudah kita nonton video. Ya. Jadi dari video tadi dapat kita saksikan ya anak-anak sekalian bahwa kalian lihat sendiri semangat kaum muslimin ya. Kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy ya. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan ya, tahun kedua Hijriah ya. Itu kalau orang Arab biasa perang itu 1 lawan 1, 3 lawan 3, nah itu tadi dia. Nah, itu. Jadi yang hebatnya anak-anak sekalian, perang Badar ini merupakan perang ya, strategi ya, strategi walaupun kaum kafir Quraisy itu berjumlah 1000, kaum muslimin cuma 313 orang, tetapi luar biasa semangatnya ya. Jadi anak-anak ya, tokoh perang Badar itu adalah yang pertama kalau dari kaum muslimin itu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Sa'ad bin Mu'az, Muqab bin Muntir. Ya. Kemudian kalau dari orang kafir, ya itu Abu Jahal atau Ahmad bin Syam, Abu Sufyan bin Harb, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah Raja bin Walid, Syaibah bin Walid. Ya. Jadi anak-anak, mari kita mendengarkan ya penjelasan, kemudian kita melihat video ya. Ini ada lembar kerja ya, kita bagi menjadi 2 kelompok ya, 2 kelompok. Kelompok pertama ini yang laki-laki, kelompok kedua kelompok untuk dikerjakan ya. Ini kan pertanyaan ya, ini pertanyaan kerjakan berkelompok. Buka posisi ini bangkunya bisa ya, ini posisi pertanyaannya. Nah, pertanyaannya perhatikan ini, apa yang dimaksud dengan perang Badar? Nah, jadi bapak jelaskan perang Badar apa ya. Jadi kita bapak jelaskan perang Badar perang apa ya. Perang Badar ini apa dari itu? Nah, kita tahu kan? Perang Badar tadi, ya. Ya.
Barakallahu. Ya. Itu orang dari muslimin yang dapat menyebutkan. Apa kamu muslimin apa tadi? Nah, ternyata. Coba jelaskan lagi. Sudah siap? Waktu tinggal 1 menit lagi. Kamu siap berarti? Ayo, 1 menit. Ayo. Kamu sedang suka kan pertanyaan itu satu-satu dulu, kan? Sebutkan satu tokoh ada muslimin, satu kali kaum musyrikin. Selesai? Ya, bukan, tidak selesai. Ya, sudah. Ya. Waktu habis. Kemudian kita presentasi terhadap jawaban kalian, ya. Untuk kelompok A, nah yang kedua kelompok B itu laki-laki. Gitu. Pertanyaan pertama, tolong dijawab. Kelompok 1, apa yang dimaksud dengan perang Badar? Ya. Oke. Kemudian kelompok B, ya. Berapa jumlah kaum muslimin yang perang dan kaum musyrikin? 313. 313 dari mana? 313. 313 itu siapa? Muslim. Ya, yang kafir? Saja 1000. Ya, 1000. Ya. Demikian. Ya, itu dulu. Bapak akan beri penilaian, ya. Lembar kerja kalian. Untuk mereka kita sudah belajar sekian lama, mari kita menunjukkan suasana dulu, kita tepuk tangan 3 kali, kemudian kita nyanyi sholawat Badar, ya. Nah, itu. Tepuk tangan 3 kali. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Siapa yang bisa sholawat Badar? Ya, sholawat Badar kita mulai, ya. 1, 2, 3. Sholawat Badar min sani wajib syukur mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu bina jita bil amril muta tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina
mada'a lillahi da'. Sudah ya, semangat? Semangat ya. Baiklah anak. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa kita telah mempelajari sekian banyak tentang materi pelajaran Perang Badar. Yang pertama, kita mengetahui tentang nilai keteladanan dalam Perang Badar. Ya. Semangat juang, pantang menyerah dari kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, penerapan keteladanan ini dibuktikan dengan apa? Dengan kerja keras, kegigihan kaum muslimin ketika berperang, pantang menyerah. Jadi perang itu bukan dihitung dari kuantitas banyak jumlah, tetapi dihitung dari kualitas ya para syuhada yang berperang. Kemudian juga campur tangan Allah. Jadi dalam usaha, dalam ikhtiar kita itu wajib kita berdoa supaya apa? Cita-cita kita itu dapat tercapai. Dan Perang Badar itu ada khusus ya. Rasulullah itu berdoa dalam Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang dimana doa kaum muslim dikabulkan. Jadi ini penting kita memahaminya dalam Perang Badar ini. Jadi Perang Badar ini momen yang sangat penting untuk menentukan kesombongan kaum kafir Quraisy ya. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam penutup kita pada hari ini sudah dapat memahami kita ya, paham? Ya bahwa Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin ada 313, kaum musyrikin ada 1000. Tokoh-tokohnya juga kita tahu Rasulullah, Abu Bakar, ya sahabatnya Umar, Hamzah, pamannya, kaum orang dan yang lain, dan kaum musyrikin tokohnya Abu Jahal, ya. Tokoh kemudian Abu Sufyan bin Harb, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, dan Walid bin Utbah. Tetapi kaum muslimin yang berperang pada waktu itu dengan semangat yang tinggi dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat memenangkan pertempuran pada bulan Ramadan ya. Bapak kira demikian ya materi kita tentang Perang Badar hari ini. Mudah-mudahan kita dapat belajar dengan giat ya, kita mengetahui tentang agama kita secara menyeluruh komprehensif sehingga kita dapat menerapkan ya kegigihan kaum muslimin di perang zaman dulu untuk dapat kita terapkan pada zaman sekarang. Belajar dengan giat, kita ikuti tauladan-tauladan yang sudah kita pelajari dari para sahabat Rasulullah SAW. Demikian materi kita pada hari ini. Baik, waktu kita bertemu kembali, mari kita berdoa dipimpin oleh Ainun kembali.